antibiotik yang harusnya menghambat pertumbuhan atau mematikan daripada bakteri utamanya yang dulunya efektif kalau dikasihkan itu menjadi tidak efektif lagi. Kalau di peternakan sendiri sebenarnya memakai antibiotik. Di ayam, di ikan, mereka memakai antibiotik. Oh, ada ya pemakaian antibiotik juga? Ada. Iya, karena yang seperti dokter sampaikan tadi bahwa antibiotik sekarang tanpa resep dokter pun orang sudah bisa dapat ya? Beneran loh. Kalau kita ke apotek bisa kan? Iya bisa dok, Hmm. betul sekali. Karena kan sebenarnya resistensi itu didapat itu bisa yang karena memang antibiotik yang pemakaiannya tidak rasional atau tidak bijak, dan bisa juga sesama. Ada misalnya yang tidak resisten, dia bisa memindahkan resistensinya ke mikroorganisme yang lain, bakteri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LB Sehat, salam Sipaka Baji. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang resisten antibiotik, dan di studio telah hadir bersama kita narasumber kita pada episode ini, Ibu Dr. Ariantin Ulfa, SC, SPPD, KPTI, Pinasim. Benar ya dok ya? Iya, benar. Karena agak panjang juga ini. Beliau adalah spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Dan baiklah dok, sebelum kita mulai bincang-bincang kita, kami akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Amah. Bagaimana kabarnya dok pada hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih banyak dok, di antara waktunya yang cukup sibuk pastinya dokter masih meluangkan waktu untuk bersama-sama kita di studio. Dan baik dok, kita akan mulai bincang-bincang kita. Yang pertama, kami ingin menanyakan apa itu resisten antibiotik dok, karena ini merupakan hal baru juga nih menurut kami nih. Iya, oke, terima kasih Mbak Amah. Jadi kalau kita lihat, kita kembali ke pengertian antibiotik sendiri. Jadi antibiotik itu adalah senyawa zat obat yang dipakai untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme, utamanya bakteri, kalau kita bicara antibiotik. Jadi kalau kita sambung dengan kata resistensi antibiotik, ya mungkin memang ini belum terlalu mengglobal, maksudnya belum tersosialisasi betul. baik ya tentang resistensi antibiotik. Padahal sebenarnya resistensi antibiotik ini yang merupakan kalau antibiotik yang harusnya menghambat pertumbuhan atau mematikan daripada bakteri utamanya yang dulunya efektif kalau dikasihkan itu menjadi tidak efektif lagi. Artinya bakterinya telah mengembangkan suatu pola sehingga antibiotik yang harusnya dapat menghambat atau mematikan itu tidak bekerja lagi, tidak menjadi terapi lagi. Jadi penyakitnya akan tetap ada. Nah, kalau bicara tentang resistensi antibiotik ini sebenarnya kalau dari WHO sendiri dari 2010 itu sudah mulai memberikan kewaspadaan karena dia merupakan salah satu dari 3 besar masalah dunia resistensi antibiotik ini. 2015 itu sudah mulai dicanangkan Minggu Kesadaran Antibiotik. Jadi sejak 2015 itu ada yang namanya kesadaran antimikroba sebenarnya. Kalau antimikroba itu kan ada antiparasitnya, ada antivirusnya, ada anti jamurnya, dan ada antibiotiknya. Tapi memang karena yang paling sering kita pakai dan sering kita berhadapan dengan kasus-kasus infeksi itu dan yang bisa menyebabkan kasus yang lebih jelek itu adalah bakteri. Dan terapinya adalah antibiotik. Antibiotik ya dok ya? Diperkirakan, nggak apa-apa ya. Ya. Saya lanjut aja. Nggak apa-apa dok. Diperkirakan itu kasusnya 2014-2015 itu ada sekitar 700.000 angka kematian. Negara sekelas Amerika saja itu ada didapatkan data terakhir itu 2 juta kasus yang resisten antibiotik dan ada sekitar 23.000 angka kematian per tahun. Eropa sendiri tercatat terakhir itu sekitar 25.000 angka kematian per tahun dan diperkirakan
2019 sekitar 1,9 juta angka kematian karena resistensi antibiotik, dan diperkirakan di tahun 2050 kalau ini tetap berjalan akan ada sekitar 10 juta kematian per tahun. Akibat Resistensi antibiotik ya, antibiotik, Dok, ya. iya. Ini tentu sangat berbahaya dan, resiko lainnya itu terhadap manusia itu apa, Dok? Oke. Jadi, ini sebenarnya bukan cuma menyangkut masalah kesehatan. Kalau kesehatan pasti angka mortalitas, angka kesakitan itu juga akan meningkat. Artinya yang biasanya efektif dikasih antibiotik ini tidak efektif lagi, itu berarti penyakitnya akan bisa berkelanjutan. Yang kedua, kalau berkelanjutan dan banyak, kan sekarang bukan cuma 1, 2 antibiotik yang resisten, bisa sampai ada beberapa antibiotik yang resisten untuk si, infeksi ini. Nah, itu bisa mengakibatkan kematian. Yang tadi data-datanya yang saya Iya, betul, sebutkan Dok. tadi. Nah, ini juga pasti akan berimbas ke masalah sosial, ekonomi. Sebenarnya kalau kita bicara, Resiko. resistensi antibiotik itu kan ada 2 ya, Mbak Ama, ya. Ada yang memang alami dan ada yang didapat. Yang alami itu yang seperti apa, Dok? Artinya gini, antibiotik yang seharusnya bekerja untuk si bakteri, Iya. itu tidak bisa bekerja. Misalnya Pseudomonas, dia nggak bisa kerja sama chloramphenicol misalnya, contohnya ya. Itu ada yang bisa tidak bekerja, itu memang alami, memang dia memang dari dulu dia tidak efektif. Tapi yang memang jadi masalah utama ini adalah yang didapat. Yang didapat ini sekarang bukan cuma di rumah sakit sumbernya, tapi bisa juga didapat dari masyarakat. Contohnya, Dok? Nah, kita ingat baru-baru G20, pertemuan G20 Agustus Iya, di iya, Bali, Bali. iya. Kan kita sebagai tuan rumah, Iya. ada side event presidencing yang dibuat khusus untuk membicarakan tentang antimikroba resisten ini, utamanya tentang antibiotik yang resisten. Nah, itu dicanangkan One Health. Jadi semua pihak harus sama-sama turut serta. Karena gini, mungkin kita tidak begitu, saya tidak begitu, apa sih namanya, tahu kalau di peternakan sendiri sebenarnya memakai antibiotik. Di ayam, di ikan, mereka memakai antibiotik. Oh, ada ya pemakaian antibiotik juga? Ada. Jadi mereka sebut AGP, antibiotic growth promoter. Artinya gini, sebenarnya dikatakan dosisnya itu dosis yang subterapik. Jadi dia di bawah dosis terapi, gunanya supaya kalau ada kuman-kuman di saluran cerna daripada hewan ternak itu, dia akan dieradikasi, dimatikan kan, atau dihambat. Berarti nutrisi lebih banyak lagi bisa diserap, pertumbuhannya lebih bagus. Di luar negeri sebenarnya sudah lebih awas, dari tahun 2005-2006 sudah dilarang pemakaian untuk AGP ini. Di Indonesia sendiri yang saya tahu sejak 1 Januari 2018 dilarang. Tapi ternyata kita berhadapan dengan pertanyaan dari peternak. Karena itu penelitian juga yang diadakan itu melihat bahwa memang berbeda daripada produktivitas misalnya unggas atau ayam yang dapat antibiotik dengan yang tidak dapat. Jadi mereka bertanya, kalau begitu solusinya apa? Itu data yang terakhir 2020 itu masih ada yang seperti itu, 2021 masih ada. Meskipun sebenarnya sudah sosialisasikan ke peternak. Cuma mungkin masih ada tetap yang apa sih namanya? Yang tidak mematuhi. Karena itu ini kan Dan itu bicara masalah ekonomi. iya, dan Nah, sorry. resikonya pun bisa menjadi ini ya, Dok, ya, resisten antibiotik ya Ya, pada manusia. karena kan dia bisa tertinggal ada residu di hewan ternak itu. Dan itu kalau kita makan ya bisa. Karena kan sebenarnya resistensi itu didapat itu bisa yang karena memang antibiotik yang pemakaiannya tidak rasional atau tidak bijak, dan bisa juga sesama. Ada misalnya yang tidak resisten, dia bisa memindahkan resistensinya ke temannya, ke mikroorganisme yang lain, bakteri yang lain. Ya, resikonya juga sangat berbahaya, Dok, ya. Apalagi yang di pertanian itu, kalau kita tidak tahu bahwa ini, misalnya ayam ya, Dok, ya, ayam juga bisa ya? Bisa. Dan kita mengkonsumsinya pasti akan berdampak ke kita ya, yang memakannya ya, Dok, ya, seperti itu mungkin? Iya, sebenarnya bukan maksudnya mau meresahkan ya, Iya. cuma masalahnya itu adalah salah satu sumber juga yang bisa bikin resistensi antibiotik ini. Mbak Ama,
Pernah malah ikan saya di kolam Iya. itu kan ada keluarga saya, tolong dong bantu bersihkan. Jadi dia bersihkan, ikannya dikasih masuk di baskom. Ikannya lompat keluar. Terus akhirnya tuh ikan lompat keluar, dia masukkan kembali ke baskom, baskomnya dia kasih tetracycline. Saya bilang, loh kenapa dikasih tetracycline? Dia bilang, iya supaya mencegah infeksi katanya. Dan itu benar dok atau sekedar Artinya ada kepercayaan di masyarakat seperti itu. oh iya. Malah di kampung saya Mbak Maria yang lucu, eh, kalau sakit-sakit tulang dibilang obatnya amoxicillin. Iya bener loh. Padahal dok yang benar Ya pasti cari penyebabnya dulu lah. iya. Ya. Jadi pasti cari penyebab apa yang menyebabkan bisa timbul sakit seperti itu. Karena kalau kalau kan sebenarnya gini, antibiotik itu kita berikan kapan saja. Iya. Yang pertama, biasanya kita berikan itu pada istilahnya empirik. Misalnya ada infeksi yang berat dan kita belum belum tahu penyebabnya, biasanya kita berikan antibiotik sesuai pola kuman atau pola penyebab infeksi yang sifatnya lokal. Sama di daerah itu, kalau kita tidak punya pola kuman misalnya Labuang Baji, kita bisa pakai yang Wahidin punya. Kita tidak punya, kita bisa pakai wilayah, misalnya Surabaya atau apa. Kalau kita tidak punya, kita bisa pakai pola kuman nasional. Yang seperti itu. Itu kalau empirik. Yang kedua, itu biasanya namanya antibiotik definitif. Itu kita tahu. Misalnya kita sudah kultur, tapi kan kita tahu kultur itu kan di samping biayanya juga butuh waktu, kan? Dan tidak semua fasilitas kesehatan center punya kultur ini. Yang ketiga itu dia namanya antibiotik profilaksis. Biasanya kita berikan pada orang-orang dengan mau dilakukan tindakan. Itu pun tindakan operasi tidak semua kita berikan antibiotik profilaksis. Yang Tergantung iya. tergantung penyakitnya ya dok ya. Artinya kalau operasinya di daerah yang bersih dan tidak kena rongga itu tidak perlu antibiotik. Tapi kalau misalnya dia yang misalnya operasinya yang bersih tapi bisa terkontaminasi, misalnya daerah perut, itu perlu antibiotik profilaksis. Itu pun kita berikan 30-60 menit sebelum operasi dan di ruang operasi dan cukup 1 kali saja. Kecuali kalau operasinya, aduh sorry terlalu bersemangat, operasinya lebih dari 3 jam atau ada perdarahan lebih dari 1.500 biasanya ditambahkan antibiotik profilaksisnya. Oh, seperti itu ya dok ya. Nah, terus mendengar penjelasan dokter ini bahwa memang bahaya dan risikonya memang cukup membuat kita agak ngeri juga ya. Yang perlu kami ketahui di sini gejalanya seperti apa sih dok? Iya, oke. Jadi kalau dibilang resisten, artinya antibiotik yang kita pakai yang biasanya efektif untuk menyembuhkan infeksi yang terjadi itu tidak efektif lagi. Yang ya kalau kami akan memberikan suatu antibiotik ke pasien, itu kami harus memastikan dulu apakah memang penyakit ini perlu antibiotik atau tidak. Kalau perlu antibiotik, berapa lama kami berikan? Iya. Sumbernya dari mana? Sesuai perkiraan apa kira-kira ya, sumbernya dari mana dan sesuai dengan beratnya atau sumbernya, kami mau kasih berapa hari? Apakah 3 hari, 5 hari, 7 hari, atau 14 hari? Atau mungkin lebih pada kasus-kasus yang kronik. Itu kami lihat seperti itu. Kemudian pemberian antibiotik itu kami akan evaluasi 48-72 jam setelah pemberian. Yang paling gampang kita lihat adalah klinisnya, keluhan pasien, Iya. membaik atau tidak, ada Biasanya perubahan atau iya, tidak. biasanya gejalanya yang paling sering dokter temui itu apa? Salah satu yang paling sering penyebab infeksi itu sebenarnya adalah demam, perubahan dari suhu tubuh. Oh, demam. Tapi ingat, tidak semua demam itu adalah infeksi. Biasanya demam disertai dengan meriang ya dok ya kalau infeksi. Tergantung juga sih Karena saya pernah penyebabnya. mengalami. Karena infeksi lagi pun kan kita bisa bagi lagi. Yang Iya. tadi, bisa virus, Ya. bisa jamur, bisa parasit. Iya. Malah yang non-infeksi juga ada kan, ada obat-obatan tertentu yang bisa juga meningkatkan suhu tubuh. Atau mungkin ada keganasan di badannya.
Itu juga bisa meningkatkan suhu tubuh. Atau bisa juga karena inflamasi, atau karena ada kelainan di sistem imunnya. Ya, tapi selain demam apalagi, Dok? Tergantung lagi dia kena di bagian mananya, Oh, misalnya dia batuk, sakit tenggorokan, ini kalau dia kena di saluran pernafasan, berarti demam dan sakit tenggorokan. batuk. Nah, itu tetap harus kita lihat lagi apakah ini penyebabnya bakteri atau penyebabnya virus. Nah, kalau kita kasih obat, kita lihat, kan gini noh, eee, misalnya yang contoh kecil, demam itu, biasanya kami akan tanya, ini demamnya tiba-tiba atau bertahap? Ya. Pola demamnya bagaimana? Kalau virus, biasanya sih dia sifatnya akut, biasanya dia tiba-tiba tinggi. Kalau dia bakteri, biasanya dia bertahap, ini biasanya ya. Kemudian kalau misalnya ada batuk, kita tanya, ada lendir atau tidak? Kalau ada lendir, lendirnya berwarna atau tidak? Dari situ kami menentukan apakah perlu antibiotik atau tidak. Hmm, Karena sebenarnya sih Mbak Ama, kita kan punya sistem daya tahan tubuh juga. iya. Tergantung juga ya dari imun seseorang. Seperti itu ya, Dok. Terus apakah ini bisa ditangani atau bisa disembuhkan secara total, Dok? Begini, eh kalau ditangani, kalau misalnya ini biasanya pada kasus-kasus yang berat ya. Iya. Kalau misalnya dia, kan biasanya kita dapat ini dia cocok atau tidak dari yang tadi yang saya bilang kita evaluasi klinis dan dari pemeriksaan penunjang. Atau paling enak kalau sudah ada kultur, kalau memang tidak cocok biasanya kita kasih ada jenis antibiotik yang lain, yang kira-kira masih efektif untuk, jenis daripada infeksinya. Itu maksudnya untuk diatasinya seperti itu. Jadi sebenarnya lebih bagus katanya di hulu daripada di hilir. Ini sebenarnya Iya. karena kalau sebenarnya ini kan dibilang ini sebenarnya yang One Health itu dia bilang gini noh, ini sebenarnya tanggung jawab bersama dari dari kita ke orang kesehatan yang memang berhubungan langsung dengan pemberian antibiotik. Yang kedua dari pemangku kebijakan pemerintah dan yang ketiga dari masyarakat. Bagaimana merubah pola pikir mereka? Dan kita tahu, kita cuma seberapa persen sih dari Iya, masyarakat yang betul begitu sekali, Dok. banyak ini. Heeh. Jadi memang sosialisasi yang perlu Iya. ke masyarakat. Kalau lihat Permenkes sih Mbak Ama, di Permenkes tentang penggunaan antibiotik itu, Permenkes 28/2021, pasal 3 itu jelas-jelas bilang, antibiotik itu berdasarkan resep dari dokter dan dokter gigi. Dan oleh apoteker. Jadi, tapi kan sekarang lucu loh Mbak, maksudnya sekarang kan bebas orang Iya, ke betul sekali. apotek juga bisa beli antibiotik, tidak padahal kan sebenarnya termasuk Tidak obat perlu keras sih tidak sebenarnya. perlu resep dokter lagi ya. Malah bisa online kita beli antibiotik Nah, itu atau dia. just tip. Nah, itu dia bahayanya, Dok. Nah, itu tadi yang dokter sampaikan bahwa memang perlu sosialisasi dan bagaimana kita merubah mindset, pola pikir daripada masyarakat itu sendiri. Jadi sekali lagi ya memang harus kerjasama antara pemerintah dengan apa tenaga-tenaga kesehatan bagaimana menyampaikan kepada masyarakat ya dok ya bagaimana bahayanya ini resisten antibiotik. Iya, sebenarnya sih enak juga sekarang sudah banyak sosmed. Iya, Dengan sosmed itu orang apa sih namanya bisa menjangkau blog banyak dan yang perlu itu yang sosialisasinya iya kalau bagaimana caranya. misalnya mereka rajin membaca dok nggak masalah. Kan sekarang orang banyak yang suka YouTube. Iya, betul sekali dok. Cuman kan kalau misalnya di daerah-daerah itu kan masih mereka ya mungkin karena pertimbangan kuota atau apapun, kadang kan malas buka YouTube, lebih rajin membaca juga. Jadi sekali lagi ini pasti yang paling utama adalah peran pemerintah dan tenaga kesehatan untuk terus mensosialisasikan, karena ini cukup berbahaya ya dok ya. Malah dikatakan ini sebenarnya sudah termasuk the silent pandemic. Seperti Pelan tapi pasti, iya. iya karena yang seperti dokter sampaikan tadi bahwa antibiotik sekarang tanpa resep dokter pun orang sudah bisa dapat ya. Beneran loh. Kalau kita ke apotek bisa kan? Ya bisa dok, Mhm. betul sekali. Cuman kan biasa mereka juga sampaikan tolong dihabiskan, walaupun apa penyakitnya sudah misalnya demam nih atau batuk, makan sampai Sampai habis. tas Ya, istilahnya, iya. aduh luar biasa juga ini pembahasan hari ini dok, cukup
bermanfaat tentunya informasi yang disampaikan oleh dokter. Selanjutnya Dok, kapan kita menentukan masyarakat itu, ini harus nih ke dokter ini? Iya, jadi biasanya sih yang tadi tuh kita bilang, sebenarnya, kita punya sistem pertahanan tubuh, kita punya imun untuk menjaga kita, bagaimana caranya agar kita bisa melawan penyakit. Cuma pada beberapa orang tertentu yang punya komorbid misalnya karena mungkin faktor umur, fungsi imunnya sudah mulai turun, atau ada kayak penyakit-penyakit jantung, atau badannya besar, itu juga kan faktor inflamasinya tinggi, atau dia merokok, atau dia punya hipertensi, kencing manis, atau emang ada penyakit kayak paru-paru, yang butuh pengobatan lama. Nah, itu kita harus lebih hati-hati. Jadi biasanya kalau, memang ada demam atau sakit kepala, sakit badan, itu kan sebenarnya mekanisme tubuh untuk melawan, itu kita minum an kayak parasetamol Iya. dan tetap belum ada perubahan 2 hari, 3 hari, sebaiknya kita ke layanan kesehatan. Sekarang kan enak sebenarnya, di mana-mana ada puskesmas, Iya betul Dok. Ada pustu BPJS, iya. itu BPJS kan juga sangat membantu Dok. Di rumah sakit juga kan sekarang ada yang prakteknya pagi, siang, malam. Pokoknya 24 jam, siap melayani masyarakat. Iya, Dari artinya jangan sorry saya motong. nggak apa-apa Dok. Iya, artinya jangan, eee, minum antibiotik yang tanpa indikasi. Oh iya karena akibatnya juga cukup fatal ya Dok ya? Untuk anak cucu kita juga sih ke belakangnya nanti. Oh Tapi kan diturunkan ini sifatnya. oh begitu Dok? Mmm, Jadi ini bisa menurun juga? iya, yang si ininya, si apa sih namanya, yang si resisten ini, dia Iya. bisa menurunkan ke turunan yang si bakteri ini atau dia ke temennya yang lain. Mmm. Dia bisa memindahkan resistensinya. Jadi bisa jadi orang yang nggak pernah minum antibiotik atau makan apa, tiba-tiba dia karena dia dapatnya bakteri yang resisten ya, dia bisa Kena resisten juga? juga, iya. Oh, baik Dok kita lanjut. Penyebab yang paling sering terjadi di masyarakat itu apa Dok? Yang paling sering dokter temui? Iya mungkin kayak seperti itu penggunaan antibiotik yang tidak bijak. Jadi misalnya juga dia minum antibiotik sehari, 2 hari, sudah nyaman, ya dia stop. Mmm. Atau, pada kasus-kasus yang memang sudah jelas-jelas harus minum antibiotik, kita kan, salah satu penyakit yang banyak itu kayak TB, TBC, Oh itu TBC? banyak, itu kan harusnya normalnya minum obat sampai 6 bulan. Iya. Si anti TB ini, kalau kita sudah minum 2 minggu, biasanya dibilang sudah pecah-pecah. Iya. Jadi sudah lebih nyaman, nafsu makannya sudah lebih baik, apalagi kalau sudah 1 bulan minum obat. Biasa Berarti kadang-kadang banyak yang berhenti. Nah, itu yang banyak yang suka resisten. Atau yang tadi, misalnya cuma flu, batuk, beringus, sakit tenggorokan, langsung minum antibiotik. Sehari 2 hari, sudah dosisnya tidak efektif, waktunya juga regimennya tidak tepat, atau apa ya, seperti itu. tanpa mengikuti, apa yang telah dikatakan oleh dokter, apalagi kalau misalnya dia beli sendiri nih Dok, mendiagnosa sendiri penyakitnya, bahwa, "Oh iya saya ini, paling, radang tenggorokan," ke apotik lah beli, terus, reda 2 hari, berhenti, minum obatnya. Ini yang paling berbahaya Dok ya, kalau menurut penjelasan dokter, mungkin seperti itu gambarannya. Iya. Atau mungkin ditambahkan lagi Dok, karena ini, sangat menarik buat saya karena ternyata antibiotik juga memang sangat berbahaya ya Dok ya, dampaknya. Iya, seperti mungkin namanya pisau bermata dua. Satu sisi lihatnya semua semua hal kan seperti itu ya. Iya, Kalau ditempatkan di tempat yang benar ya dia akan, efektif berjalan. Kalau ditempatkan yang tempat salah dia malah jadi, merusak. Iya. Jadi yang pasti kalau memang, eee, yang tadi yang saya bilang, kalau misalnya kita ada sakit atau apa, jangan minum antibiotik tanpa, resep dokter. iya. Karena sebenarnya aturannya juga seperti itu sih sebenarnya. Yang tadi yang pendayagunaan antibiotik, kalau kita ini pada Permenkes 28 2021 itu, Tapi itu bahwa
Iya, tapi kembali lagi karena, kemudahannya mendapatkan antibiotik ini, Dok. Itulah makanya kan, masyarakat sekarang lebih lebih mencari yang mudah. Nah, apakah, tidak ada solusi bagaimana agar supaya, antibiotik ini tidak dijual bebas, Dok? Waduh, itu kayaknya di luar kekuasaan saya. Iya, Makanya Dok, ya? tadi dibilang One Health itu mencakup semua. Kita orang kesehatan memang jelas-jelas berhubungan dengan penggunaan antibiotik. Jadi kita juga penggunaan antibiotiknya juga di rumah sakit kita juga ada dua. Kalau yang untuk menjaga eh, kita harus berikan antibiotik yang bijak. Artinya orang yang tepat, dosis yang tepat, waktu regimen yang tepat, komposisi yang tepat, apa efek sampingnya, kapan kita harus hentikan, kan? Yang kedua, orang yang kita ketahui sudah resisten, itu kita harus ada ruang isolasi, kita pisahkan. Mmm, Dan kalau di rumah sakit kami ada kan PPI yang untuk pengendalian infeksi itu. iya. Yang utama itu sebenarnya cuci tangan malah, supaya jangan sampai dari tangan kita yang memindahkan dari orang yang satu ke orang yang lain. Seperti itu ya, Dok, ya. Terus jenis bakteri yang resisten terhadap antibiotik itu apa, Dok? Jenis bakteri apa? Kalau di Indonesia sih ada penelitian terakhir, tapi penelitian terakhir ini pun AMRIN ya, antimikroba resisten in Indonesia. Itu dia lihat dia pakai daerah di Surabaya dan Semarang, itu dapat itu kasus MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus sama SBL yang juga ada bakteri Staphylococcus aureus. Ada juga ada beberapa ya dari jurnal-jurnal yang lain juga, ada pneumococcus, ada vancomycin resistant enterococcus, ada juga carbapenem resistant enterococcus, ada juga yang penicillin resistant pseudomonas. Jadi sudah mulai banyak juga yang resisten yang ada di Indonesia. Iya, mendengarkan, penjelasan dokter memang agak susah ya, istilah-istilah bakteri ini. Iya, Cuman atau kalau yang kayak itu yang tadi yang paling banyak sih juga itu, yang TB resisten. oh, yang dari TBC ya, Dok, ya? Mhm. Itu yang paling banyak ya, Dok? Iya, banyak juga kasus yang dilaporkan. Mmm, terus aturan pemakaian antibiotik yang benar itu seperti apa, Dok? Yang seperti dokter jelaskan tadi mungkin bisa ditambahkan lagi. Eee, yang pasti antibiotik itu kan banyak jenisnya ya. Jadi, kita kan ada namanya farmakodinamik dan farmakokinetik obat. Cara kerjanya juga ada yang dose dependent, ada yang time dependent. Jadi tetap tergantung ke masing-masing jenis daripada antibiotiknya itu. Apakah ada yang cukup sekali sehari, atau ada kayak 2 kali sehari, 3 kali sehari, atau dosisnya berapa, itu juga tergantung daripada infeksinya ringan, sedang, atau berat. Mmm, seperti itu. Jadi memang tetap harus, ke petugas kesehatan, ke dokter Iya, untuk untuk lebih amannya pemakaiannya. memang harus, ke dokter ya atau, ke perawat ya, untuk aturan pemakaian antibiotik itu seperti Takutnya apa? saya kasih satu contoh malah jadi acuan buat antibiotik berikutnya, kan pasti beda-beda lah, untuk berapa lama, kan infeksinya beda-beda. Iya, Tidak apa-apa dikasih contoh satu, Dok. Contohnya apa ini? ya tergantung infeksinya tadi saya bilang misalnya kalau Iya, dia kasusnya, eee, kan begini kadang-kadang sumber infeksi itu kita bagi, apakah dia dari pernafasan, apakah dia dari daerah perut, apakah dia dari saluran kencing, atau apakah dia yang di kulit atau di iya. tulang, kan secara garis besar begitu, atau dari daerah kepala, kan. Jadi ringan, sedang, beratnya itu biasanya kita bisa lihat apakah cukup 3 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari, 14 hari, atau mungkin malah 3 bulan, 6 bulan. Ya tadi Ada seperti itu yang yang saya sampai bilang. 6 bulan ya, Dok, Ya ya? tadi yang TBC. Oh, yang TBC TBC kan 6 ya? bulan. Iya. Oh, jadi mulai 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 6 bulan ya pemakaian antibiotik Ada itu? namanya antibiotik kondoman sesuai dengan misalnya dia cukup 1 kali pakai. Ada juga antibiotik yang seperti itu. Memang macam-macam ya antibiotik ya, Dok, ya. Terus, mmm, bagaimana membedakan jenis-jenis obat yang kadang kala masyarakat tidak tahu, Dok? Jenis-jenis obat. Kalau sekarang sih sebenarnya enak loh, karena kan informasi di ujung tangan kita. Iya, Cuma itu nih kita harus bijak, bijak memakai informasi itu. Kan kita lihat misalnya, oh ini amoxicillin,
oh ini kerjanya di mana ya, kan kita bisa langsung buka. Nah itu dia biasanya, karena merasa tahu, sudah tahu, jadinya mungkin, oh ini kayaknya cocok deh, saya minum deh berapa hari, ya sudah, dia beli obatnya sendiri. Atau Iya. misalnya, oh ada, saya kencing-kencing, sakit sakit, perutku bagian bawah, terus, rasa panas, tidak nyaman, kayaknya saya perlu antibiotik dan apa ya antibiotik yang cocok kalau ada infeksi di saluran kencing, ya seperti itu. Terus kalau sudah nyaman langsung berhenti. Padahal kan sekali lagi itu ada aturannya ya, Iya, jadi waktunya. mungkin sebaiknya tetap harus kondisi, karena kalau kita lihat di Permenkes sih memang begitu, resep antibiotik itu Harus harus. dengan resep dokter. Iya, Dan pertanyaan terakhir nih Dok, bagaimana mencegah resisten antibiotik ini? oke. Yang pasti untuk mencegah resistensi antibiotik ini supaya tidak bertambah meluas, itu tadi, memang ini adalah tanggung jawab bersama. Ya, Yang One Health itu ada unsur orang kesehatan sendiri, kalau memberikan antibiotik, pengingat buat kami juga sendiri, harus sesuai indikasi, sumbernya dari mana, bagaimana dosisnya, berapa lama kami berikan, apa efek sampingnya, dan kapan dihentikan. Itu. Yang kedua, jika sudah ada yang terindikasi dia resisten, itu biasanya ada ruang perawatan khususnya yang kita berikan kalau dia di rumah sakit. Kemudian itu dari segi, orang kesehatannya. ya. Kalau yang kedua, dari segi pemangku kebijakan sendiri, mungkin memang harus ditegaskan bahwa antibiotik tidak boleh dijual secara bebas. Iya, betul sekali Dok. Iya, harus ada indikasi kuat pemberian antibiotik dan kalau mengacu pada Permenkes tadi yang 28/2021 itu, resep antibiotik dikeluarkan oleh dokter dokter gigi. Dokter dan dokter gigi? Iya, dan diverifikasi oleh apoteker. Oh, Jadi tetap nanti akan, kita saling mengingatkan iya. istilahnya. Dan yang ketiga, ini yang paling banyak, yang paling besar, masyarakat. Ya, pola Masyarakat sendiri. pikirnya. Iya. Bagaimana kita bisa tahu kalau masalah antibiotik ini adalah masalah kecil, mungkin masalah yang biasa yang bisa jadi luar biasa kalau kita tidak awas dari sekarang. Yang tadi yang dikatakan silent pandemi sebenarnya. Ya, apalagi kan bisa menular ke orang-orang sekitar kita ya Dok ya. Iya, benar. Nah ini yang sangat berbahaya. Jadi tetap juga kita harus menjaga kebersihan. Iya. Iya. Kalau itu sih, itu sudah menjadi kewajiban kayaknya Iya. Dok ya, mata Apalagi pencaharian. semenjak Covid ini. Iya betul. Dengan COVID kita jadi rajin mencuci tangan, bahkan memakai masker pun kayaknya sudah menjadi kebiasaan Dok. Kalau misalnya kita di tempat-tempat ramai, kayaknya untuk melepasnya ya tidak usah deh dilepas kalau di tempat ramai. Kita masih was-was. Iya betul Makanya sekali kalau kita Dok. pulang ke rumah kan kita bisa bawa oleh-oleh pulang ke orang rumah kita, kasihan Iya kan? betul. Walaupun itu cuma flu biasa, tapi kan itu juga merupakan penyakit. Masalahnya gini, mungkin flu biasa bagi orang yang daya tahan tubuhnya bagus. Iya. Karena kan sebenarnya klinis dari suatu penyakit itu ada 3 yang bisa utama. Ini bukan penutup ya? Nggak apa-apa, Nggak Mbak? apa-apa dong, nggak apa-apa. Iya, jadi yang pertama dari agennya, si penyebabnya itu. Mungkin dari jumlahnya, banyaknya, atau kekuatannya. Yang kedua dari hostnya, manusianya. Dari manusianya kitanya ini yang tadi itu dari faktor umur, jenis kelamin. Kan ada juga loh bakteri atau virus yang lebih lebih tertentu ke jenis laki-laki atau lebih ke perempuan. Seperti itu. Terus ada atau tidak komorbid yang bisa menurunkan daya tahan tubuh. Misalnya ada hipertensi, ada kencing manis, ada penyakit jantung, ada penyakit ginjal. Apalagi kalau dia memang sudah imunodefisiensi kayak orang HIV, itu memang sudah ada imunodefisiensi yang jelas, daya tahan tubuhnya jelas turun. Dan yang ketiga itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga Faktor ya. lingkungan. Iya. Sangat Jadi mempengaruhi. itu semua harus kita jaga. Ya, luar biasa pembahasan kita kali ini dan ini juga sesuatu informasi yang sangat penting buat masyarakat bahwa penggunaan antibiotik yang tidak sesuai, apalagi tanpa resep dokter itu akan sangat berbahaya dan resikonya juga
sangat luar biasa dan bukan pada diri kita sendiri, bahkan orang-orang di sekitar kita. Dan baiklah pemirsa, untuk episode ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.